Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tablik TV yang budiman dan budiwoman, saya sedikit ingin berpantun. Buah kecapi buah mangga. Insya Allah saya di sini ingin berbagi sedikit ilmu dan sedikit cerita. Dengan saya lagi jelang Ramadan, mahasiswa doktoral di Turki yang juga ingin berbagi hikayat dari Bumi Al-Fatih. Pada kali ini saya ingin berbagi pemikiran atau berghazul fikri terkait prospek persatuan umat Islam dan masa depannya ada di tangan siapa. Nah, seperti itu. Mari kita sedikit mengulik ayat Al-Quran yang ada di surah Ali Imran ayat 103. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya atau dihimbau kepada umat Islam, janganlah berpecah belah dan tetaplah berpegang kepada tali Allah. Dan bagaimana kita agar tetap bersatu ini adalah suatu pekerjaan rumah yang luar biasa besar, karena telah 1 abad terakhir kita dihancurkan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Saat ini kita juga mungkin tidak lagi memiliki rasa kasih sayang, marhamah kepada satu sama lain, bahkan sulit untuk mempercayai saudara muslim, tak meyakini sesama saudara muslim, karena kita telah dibentuk sebagian besar kita sayang sekali telah dibentuk sebagai umat yang hanya mengejar keduniawian. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini, ayat 103 di surah Ali Imran, wal tafarraqu, janganlah berpecah belah dan tetaplah berpegang kepada tali agama Allah. Maka kita harus menunjukkan atau benar-benar menjadi seorang pribadi yang awalnya taat kepada Allah, bertakwa dengan mengikuti ajaran-ajarannya secara kafah, berprogres atau gradual menuju kesempurnaan tersebut. Dan juga janganlah sekali berpecah belah. Allah tuh telah menunjukkan dalam perkamian sejarah umat Islam dipersatukan, dan bagaimana rasa atau dalam hati kita tuh pernah ditanamkan persatuan, dan itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa besar. Dan bila kita meyakini ayat ini akan terwujud kembali, maka insya Allah masa depan persatuan dan kejayaan umat Islam itu akan bangkit kembali. Namun di tangan siapakah masa depan ini bisa muncul, atau persatuan umat Islam yang kita memang inginkan ini dapat terwujud? Nah, mungkin banyak yang berspekulasi bahwasanya jangan-jangan umat Islam Indonesia dapat menjadi pelopor persatuan ini. Namun kita juga harus bermuhasabah atau melihat kepada diri kita sendiri. Sudah layakkah kita? Mari kita bandingkan secara general sifat-sifat atau keunggulan umat muslim yang ada di Indonesia. Sudahkah kita mampu bisa saling mengasihi satu sama lain sebagaimana orang-orang Turki dan juga orang Arab yang mampu dengan mudah mereka menunjukkan kasih sayangnya ke sesama umat muslim, dan tidak cuma dari perasaan atau dari gestur tubuh, tapi juga dengan uluran tangan bantuan dan mudahnya wakaf yang diberikan dari mereka. Lalu bagaimana ikhwah atau persatuan, atau dalam bahasa Turki juga kardeşlik atau brotherhood ini mampu kita wujudkan sesama kita, yaitu dengan memupuk rasa kasih sayang tadi, rasa kasih sayang dan juga keyakinan, kepercayaan yang dibalur atau diikat dari tali agama Allah ini, dari ketakwaan. Jadi persatuan itu jangan hanya berada dalam koridor ibadah, tapi juga harus muncul dalam wujud kesalehan sosial. Jadi kita harus tidak hanya bersatu,
kita harus bersatu tidak hanya dalam sholat tetapi juga dalam ibadah-ibadah sosial lainnya, sehingga terwujudlah ketakwaan atau kesalehan sosial yang memang mampu mempererat umat Islam itu sendiri. Sebagaimana juga kita dapat bermuhasabah dalam surah Al-Imran ayat 103 ini, bagaimana Allah telah pernah memberikan rasa persatuan itu, dan ini yang harusnya akan kita kecap lagi di masa depan. Nah, kita mungkin boleh berspekulasi. Ada seorang ustadz yang pernah mengatakan bahwasanya pelopor persatuan umat Islam bisa jadi berada di tangan umat Islam Turki, karena saat ini mereka dipimpin oleh seorang yang memang benar-benar berpihak kepada umat muslim dan sangat terang benderang keberpihakannya. Dia membantu umat muslim yang memang memiliki permasalahan baik di Uighur, juga bangsa Moro di Filipina, umat Islam di Patani, Thailand, dan juga mungkin di Myanmar, umat muslim lainnya, dan juga di Afrika, dengan memberikan kesempatan bantuan, wakaf, dana, mungkin juga untuk bersekolah dan juga kesejahteraan bagi mereka. Nah, bagaimanakah dengan umat muslim di Indonesia? Apakah mampu kita juga menjadi pelopor persatuan ini? Maka kita harus bermuhasabah, atau sudah layakkah diri kita mampu menjadi pelopor kepemimpinan atau persatuan umat Islam? Dari manakah jalannya kita mampu menciptakan persatuan ini? Kalau memang umat Islam di Turki mampu menjadi pelopor dikarenakan kepemimpinan, maka mampukah umat Islam Indonesia menjadi pelopor persatuan ini dengan keteladanan? Sebagaimana juga Rasulullah diturunkan, dikarenakan Allah menurunkan Rasulullah Muhammad SAW untuk ditunjukkan sebagai teladan yang sempurna bagi umat muslim itu sendiri. Maka apabila umat Islam Turki mungkin mampu menjadi pelopor persatuan umat Islam di dunia dengan kepemimpinan, boleh jadi umat Islam di Indonesia mampu menjadi pelopor persatuan umat Islam di dunia dengan keteladanan yang baik. Dan juga pastinya sebagaimana yang disampaikan dalam ayat 103 Al-Imran ini, dengan ketakwaan dan berpegang teguh seerat-eratnya di tali agama Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tausiah kali ini. Insya Allah berjumpa lagi pada kali selanjutnya. Bagi pemirsa Tabligh TV dimanapun Anda berada, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.